Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar. Hai semua, aku Rahel Triana. Dengan rasa senang dan bangga, aku akan mempersembahkan dan melahirkan usai sebelum selesai ke depan layar kaca. Rasanya senang dan gak nyangka bisa sampai sejauh ini. Saya sangat proud of myself tentunya. Tanpa kalian, aku bukan apa-apa sekarang. Terima kasih untuk keluarga, teman-teman, rekan, kerabat, dan lain sebagainya yang sudah mensupport aku sejauh ini. Hai, it's Rahel Triana, siap membawamu mengudara. Rahel Triana itu extrovert, I'm introvert. Rasanya tuh kayak nyiptain orang yang berbeda di satu tubuh yang sama. Guys, kita sering banget dengar kata komunikasi. Tapi apa sih arti komunikasi itu? Secara etimologis, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico atau communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Membuat sama di sini itu maksudnya adalah menjadikan sama-sama tahu, sama-sama paham, dan juga sama-sama mengerti. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dilakukan di kehidupan sehari-hari. So, I have question for you guys. Jawab jujur, berapa kali sih kamu bahkan kita harus meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi? Aku rasa sering ya, entah itu sama teman, kerabat, sahabat, in relationship, atau sebagainya. Sering, dan itu namanya miscommunication. So, kenapa komunikasi itu merupakan sebuah seni untuk mencintai? Guys, komunikasi itu terlihat sangat sederhana ya. Kayaknya komunikasi itu cuma tinggal ngomong aja. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ada ilmunya, ada juga seninya. Tanpa komunikasi yang jelas, kita itu bakalan ngerasa yang namanya kecewa. Kenapa? Kok kita bisa kecewa karena nggak komunikasi? Setiap manusia itu punya ekspektasi, dan orang lain gak bisa ngerti ekspektasi kita itu apa. Lantas apa yang bikin berkomunikasi itu penting buat kita? Karena orang gak bisa baca apa isi kepala kita. Hai, it's Rahel Triana, siap membawamu mengudara. Gimana awal tahun 2023-nya? Kalau saat ini kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja, atau mungkin kamu lagi ngerasa kalau hidup banyak banget kejutannya. Atau saat ini kamu lagi ngerasa kalau semesta gak adil dalam bekerja. Atau pula saat ini kamu lagi di fase banyak takutnya. Sejujurnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan, aku gak tahu pasti apa yang sedang kamu rasakan. Kalau aku tahu pun, mungkin itu hanya sebuah kebetulan. Isi kepalamu hanya kamu yang tahu. Kalau mau orang lain tahu, berbagilah cerita dengan cara berkomunikasi sebagai kuncinya. Aku punya cerita pengalaman pribadi. Berbicara soal ekspektasi, suatu hari aku berpikir kalau orang yang paling dekat sama aku adalah orang yang akan paling mengerti perasaanku. For your information, aku bisa dibilang paling kecil umurnya di keluarga besar, jadinya jarang ada yang seumuran sama aku. So, waktu itu di sebuah acara keluarga besar, entah kenapa rasanya aku itu gak pernah ngerasa nyaman, gak pernah ngerasa aman ada di perkumpulan keluarga besar. Aku ngerasa gak ada yang sefrekuensi sama aku, gak ada yang bisa ngertiin aku, dan aku rasa gak ada yang berusaha juga buat ngertiin aku. Rasanya tuh kayak di tempat yang rame tapi tetap ngerasa sepi. Dan itu terjadi gak cuman sekali. Di tengah keramaian, aku ngerasa
nggak ada temennya gitu. Ngelihat mami papi yang asik ngobrol sana sini, ngelihat kakak-kakakku yang asik main sama sepupu, dan ngelihat orang yang cuman bisa sendirian. Of course itu aku. Yang ada di isi kepalaku waktu itu pengen pulang banget, nggak betah, cuma bisa diem dan berharap waktu bisa berjalan lebih cepet aja gitu. Sampai pada akhirnya kakak aku bilang dengan nada yang cukup tinggi, mungkin karena dia kesel juga, ayo main sama saudara, berbaur lah Ra. Entah lebay apa gimana, perasaan aku bener-bener takut adanya. Sampai pada akhirnya aku lagi-lagi cuma bisa diem dan pengen teriak rasanya ke kakakku kalau, Kak, kamu itu gak ngerti gimana perasaan aku, gimana tertekannya aku. Cuman karena aku diem aja, pastinya sampai kapanpun kakakku tuh gak pernah akan tahu apa yang sebenarnya aku rasain, apa yang sebenarnya aku pengenin. Ya, begitu juga sama papiku. Ini di lain cerita. Papiku selalu ngerasa kalau aku adalah sosok anak perempuannya yang selalu ingin belajar, selalu ingin meraih prestasi, meraih cita-cita yang setinggi mungkin. Dengan semua prestasi yang aku punya, papiku ngerasa aku sanggup ngelakuin semuanya. Dengan sifatku yang cenderung gak bisa untuk bilang enggak, papiku semakin ngerasa lagi kalau aku akan selalu bisa. Ranking 1, jadi lulusan terbaik, masuk universitas negeri, dan masih banyak lagi. Aku waktu itu ingin satu kali saja untuk bilang dan menyadarkan kalau aku juga manusia. Aku pengen istirahat tanpa ngerasain pikiranku ada yang terikat. Setiap hari aku ngerasain takut gak bisa survive, takut ngecewain, takut gak sesuai ekspektasi. Setiap hari yang ada ditemani ekspektasi ngebuat aku sering bernafas panjang di akhir hari. Like, akhirnya aku bisa lewatin hari ini. Iya sekarang sih bisa, tapi besok bisa lagi gak ya? Hari besok bakal ada apa lagi? Bakal dapet beban apa lagi? Aku ingin perasaan cukup itu. Papiku dan orang-orang di sekitarku gak salah. Aku yang salah atas ketidakberanianku untuk mengkomunikasikan sesuatu. Aku yakin kalau aku bilang dan jujur atas perasaan apa yang sedang aku rasakan, pasti mereka akan mengerti. That's why aku membawakan judul ini bahwa komunikasi adalah seni untuk mencintai. Utamanya, mencintai diri sendiri. Semakin orang lain mengerti, maka akan semakin sedikit rasa sakit yang ada di dalam diri. Mari kita wujudkan sebuah seni dalam komunikasi. So guys, komunikasi juga punya makna loh menurut para ahli. Maknanya adalah manusia itu pada umumnya berkomunikasi untuk saling menyatakan dan mendukung identitas diri mereka, dan untuk membangun interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya, serta untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir, merasa, ataupun bertingkah seperti apa yang kita harapkan. So, kalau teman-teman mau orang lain mengerti dengan kita, that's why kita harus bisa berkomunikasi dengan baik juga. FYI, aku itu memiliki dua buku yang aku tulis yang relevan dengan komunikasi. Paling relevan yaitu bukuku yang kedua yang berjudul Usai Sebelum Selesai. Sekarang aku mau bacain sedikit quotes dari bukuku. Aku akan bacakan. Yang pertama, memakai topeng memang mudah dibandingkan mengaku pada dunia bahwa kau punya masalah. Jadi sosok yang ada di buku ini memang cenderung tertutup, cenderung memakai topeng, tapi tanpa sadar kalau hal itu terus-menerus dilakukan bisa membuat hatinya sakit. Emang terkadang kita gampang menggunakan topeng dibandingkan ngejelasin semuanya, tapi nggak selamanya harus kayak gitu guys. So, next. Kita pernah berjanji untuk sama-sama setia namun gagal, untuk sama-sama menjaga namun tidak, untuk sama-sama saling namun sepihak.
Jadi mungkin si tokoh di cerita ini punya someone, tapi pada akhirnya mereka kandas, mereka nggak sama-sama lagi. Cuman karena miskomunikasi yang terjadi, mereka akhirnya harus berpisah untuk sama-sama saling namun sepihak. That's why komunikasi itu harus terjadi dua arah, guys. Aku punya closing statement. Aku membawakan judul ini bahwa komunikasi adalah seni untuk mencintai, utamanya mencintai diri sendiri. Semakin banyak orang lain mengerti, maka akan semakin sedikit rasa sakit yang ada di dalam diri. Aku mau mulai sekarang kita harus berani berkomunikasi atas segala sesuatu yang terjadi di dalam diri. Kita harus mengkomunikasikan juga mengekspresikan perasaan kita. Aku tahu itu gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa kan? Bersama Rahel Triana, mari kita sama-sama perbaiki apa yang ada.